Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua dan salam pramuka. Apa kabar adik-adik semua? Tetap sehat kan? Menjaga protokol kesehatan dengan baik kan? Makan makanan yang sehat kan? Dan juga jangan lupa berolahraga. Don't forget it. Salah ya? Oke, langsung saja. Kakak mau membahas sedikit tentang sejarah pramuka di Indonesia yang telah menjadi kegiatan positif kita semua dan menjadi mendarah daging kita semua. Pramuka, Pramuka, Praja Muda Karana yang mempunyai lambang itu adalah cikal bakal Pramuka. Atau kalau maaf, cikal bakal tunas kelapa ya, yang artinya adalah bisa yang mempunyai arti adalah dari ujung akar sampai ujung daun itu adalah berguna bagi manusia. Nah, sekarang kakak akan membahas tentang sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan dari Baden-Powell yang merupakan bapak pandu sedunia, yaitu adalah Lord Robert Baden-Powell of the Gewel, menuliskan pengalaman dalam pembinaan remaja di negara Inggris, yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepanduan, yaitu kepramukaan. Ide cemerlang Baden-Powell yang ditulis dalam buku Scouting for the Boys menyebar ke berbagai negara, termasuk ke Netherlands, itu ada di Belanda ya, dengan nama Pathfinder, Pathfinder oleh orang Belanda. Gagasan itu dibawa ke Hindia Belanda. Itu disebut Hindia Belanda itu nama lainnya dari Indonesia dulu ya, yang merupakan wilayah jajahannya. Lalu didirikan organisasi dengan nama NIPF, Netherlands Indian Pathfinders Vereniging, atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Melihat dan memperhatikan gerakan kepanduan tersebut, maka tokoh-tokoh gerakan nasional berniat mendirikan Pathfinder, itu adalah pandu untuk anak bangsa, dan kemudian muncullah Pathfinder Indonesia seperti GPO atau singkatannya adalah Javans Pathfinder Organization, atau ada lagi yang namanya GGP, Jong Japa Pathfindery, dan juga ada lagi yang namanya NATIPIJ, National Islamist Pathfindery, atau dan juga adanya SIAP, Sarekat Islam Afdeling Pathfindery, dan Pathfinder Muhammadiyah yang kemudian menjadi nama Hizbul Wathan atau HW. Sejarah telah mencatat bahwa gerakan pramuka atau yang disebut kepanduan turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencetuskan Sumpah Pemuda sehingga kepanduan Indonesia semakin berkembang. Ki Haji Agus Salim mencetus ide untuk mengganti Pathfinder dengan nama Pandu atau kepanduan setelah adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Pathfindery. Nah, dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO dan juga PK Pandu Kesultanan dan PPS Pandu Pemuda Sumatera bergabung menjadi KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia, yang kemudian berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, pada tahun
1938. Pada masa penjajahan Jepang, pergerakan kepanduan sempat dilarang karena para pandu ikut terjun dan saling bahu-membahu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun, idealisme dan semangat tetap menjawai para pandu. Setelah merdeka Indonesia, terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Solo pada tanggal 28 Desember 1945 yang merupakan satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 BHG A tanggal 1 Februari 1947. Pada awal tahun 1950, banyak bermunculan organisasi kepanduan sehingga Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengganti keputusan nomor 93 BHG A, tanggal 1 Februari 1947 dengan keputusan nomor 23441 Kabupaten tanggal 60 September 1951. Hal ini memungkinkan organisasi kepanduan lain selain Pandu Rakyat Indonesia. Dan pada tanggal 16 September 1951 terbentuklah IPINDO, yaitu adalah Ikatan Pandu Indonesia yang diterima menjadi anggota International Conferences, organisasi kepanduan sedunia, mewakili Indonesia masuk dalam Far East Regional Scout Officer pada tahun 1953. Pada tahun 1954 terbentuklah organisasi POPPI NDO, Persaudaraan Organisasi Pandu Putri Indonesia, dan PKPI, Kepanduan Putri Indonesia, yang melebur menjadi Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Cukup sekian dari kakak sejarah tentang kepanduan atau kepramukaan Indonesia, dan tugas kalian adalah merangkum dari apa yang kakak jelaskan barusan, ya. Jadi ini adalah tes listening buat kalian semua, dan kalian tinggal mencari sumbernya sebaik mungkin atau dari kakak, dan kalian merangkumnya sebaik mungkin. Cukup sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.